Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Farsansa, NIM A11 2023 15388. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai diskusi kami dalam proyek data mining dengan judul Pengembangan Sistem Rekomendasi Rumah. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pendahuluan, rumusan masalah, pendekatan pemecahan masalah, state of the art, metode, evaluasi model, luaran yang diharapkan, dan kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan atau latar belakang. Jadi kenapa sih alasan kami melakukan penelitian mengenai sistem rekomendasi rumah? Yang pertama adalah kebutuhan hunian. Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan hunian terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat. Hal ini mendorong jumlah properti, khususnya rumah, menjadi semakin berfluktuasi. Bagi banyak orang, keputusan membeli rumah adalah salah satu investasi terbesar. Namun, bagi sebagian orang, menentukan pilihan yang tepat dari sebuah rumah merupakan suatu tantangan. Alasan yang kedua adalah kesulitan memilih rumah. Pembeli dan investor seringkali kesulitan memilih rumah karena banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan. Di antaranya fasilitas rumah, lokasi, luas bangunan, usia bangunan, akses transportasi, lingkungan sekitar, dan juga tentunya harga rumah itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu data yang tidak lengkap. Data yang tersedia seringkali tidak lengkap. Investor maupun calon pembeli yang berada dalam situasi ini cenderung untuk mengurungkan niatnya dalam membeli properti rumah karena adanya kebimbangan data yang tidak lengkap. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu faktor-faktor penting yang berpengaruh dalam sistem rekomendasi rumah. Yang pertama tentunya harga rumah yang menjadi target atau kelas dari data ini, kemudian fasilitas sekitar, ada fasilitas transportasi, dan juga fasilitas pendidikan tentunya. Yang ketiga adalah lokasi properti yang mempengaruhi nilai investasi, dan juga kenyamanan penghuni, dan juga yang terakhir ukuran dan usia bangunan. Selanjutnya adalah pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama kami pengumpulan data, yaitu kami mengumpulkan data set yang akan kami gunakan melalui dataset publik dan juga dataset web real estate dan juga data sekunder. Yang kedua, pre-processing data, yaitu pembersihan data. Kami memilah data-data yang kotor dan melakukan pembersihan pada data tersebut. Kemudian transformasi data, kami memilah data untuk kemudian diubah menjadi bentuk yang lebih sesuai. Yang ketiga, normalisasi, kami melakukan normalisasi pada data, dan yang terakhir standarisasi. Kami melakukan standarisasi sehingga mean menjadi 0 dan standar deviasi menjadi 1. Kemudian yang ketiga adalah model. Kami menggunakan model machine learning yaitu factorization machine atau FM untuk memprediksi referensi rumah. Kami menggunakan algoritma ini karena memang algoritma ini cocok digunakan untuk hal-hal yang berbau rekomendasi. Karena hal-hal yang berbau rekomendasi bisa berisi kategorial ataupun numerik sesuai dengan data yang kami olah. Selanjutnya adalah state of the art atau penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian oleh Lee dan Bloom pada tahun 2020. A Comparative Study of Machine Learning Technique for Real Estate Price Prediction. Penelitian ini menggunakan berbagai algoritma machine learning seperti random forest, gradient boosting, dan neural network. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ensemble seperti random forest sering lebih unggul. Yang kedua ada penelitian oleh Kim dan Wang pada tahun 2019. Deep Learning Based Property Valuation Model for Residential Real Estate. Dalam penelitian ini, jaringan saraf dalam atau Deep Neural Network diterapkan untuk meningkatkan akurasi prediksi harga rumah.
DNN memungkinkan model untuk mengenali pola kompleks dalam data properti. Yang ketiga, ada penelitian oleh Xi dan Liu pada tahun 2021, Spatial Analytics in Real Estate Price Prediction using GIS Data. Penelitian ini berfokus pada penggunaan data spasial dan lingkungan seperti akses ke fasilitas umum, tingkat kriminalitas, dan kualitas sekolah sebagai variabel tambahannya. Model ini sering menggunakan teknik pemetaan geografis dan spasial analisis untuk meningkatkan akurasi. Dan yang keempat, ada penelitian oleh Zhang dan Su pada tahun 2020, Sentiment Analysis in Real Estate. Penelitian ini menggabungkan data sentimen dari ulasan online properti dengan model prediksi harga, ulasan, dan opini pengguna di sosial media. Yang kelima, ada penelitian dari Gupta dan Subramanian pada tahun 2020, Macroeconomic Factor in Real Estate Price Prediction Model. Penelitian ini mengintegrasikan data ekonomi makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan tingkat pengangguran dengan data properti rumah. Faktor-faktor ekonomi makro ini berpengaruh pada pasar perumahan secara luas dan seringkali membantu meningkatkan ketepatan model prediksi. Selanjutnya adalah metode atau langkah-langkah pengembangan model. Yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk memahami konsep dan pendekatan yang digunakan dalam sistem rekomendasi properti, serta penerapan data mining di sektor real. Kajian ini mencakup teknik-teknik rekomendasi seperti collaborative filtering, content-based filtering, dan hybrid filtering. Selain itu, berbagai pendekatan dalam pengolahan data seperti pemrosesan data lokasi, serta metode rekomendasi berbasis anggaran juga akan ditinjau. Studi ini akan memudahkan untuk memilih dan mengetahui permasalahan berdasarkan rekomendasi nantinya. Yang kedua, ada pengumpulan dataset. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 3 sumber utama, yaitu dataset publik, dataset sekunder, dan data dari situs web real estate. Dataset publik mencakup informasi mengenai harga rumah, fitur properti, dan karakteristik demografis. Data dari situs web real estate yang relevan informasi tentang rumah yang mencakup harga, spesifikasi, seperti luas, jumlah kamar mandi, halaman, lokasi. Sumber data sekunder, seperti laporan pasar dan studi sebelumnya, juga relevan dengan penelitian ini. Yang ketiga, ada pemrosesan data. Data yang telah dikumpulkan akan melalui proses pemrosesan untuk memastikan kualitas dan konsistensi yang dimulai dengan pembersihan data. Pembersihan data itu adalah penghapusan data yang tidak lengkap, duplikat, dan tidak relevan. Selanjutnya dilakukan transformasi data, yaitu dilakukan normalisasi atau standarisasi pada data numerik dan mengonversi data kategorial menjadi format yang dapat digunakan. Sebelum dilakukan pengujian, dilakukan pemisahan data. Nah, pada dataset ini dipisah menjadi data pelatihan 80% dan data pengujian 20%. Selanjutnya, pengembangan model. Pada tahap ini, peneliti mengintegrasikan model menggunakan algoritma factorization machine. Model ini dirancang untuk memprediksi preferensi atau rekomendasi pengguna dalam memilih rumah dengan memperhatikan interaksi antar fitur secara kinerja. Agar optimal, peneliti melakukan pemilihan parameter seperti dimensi faktor laten dan tingkat regularisasi. Model ini dilatih menggunakan data interaksi pengguna dan atribut properti untuk menghasilkan rekomendasi rumah yang relevan. Eksperimen dilakukan untuk menguji model yang telah dikembangkan dengan menggunakan subset data. Proses ini melibatkan pengujian berbagai konfigurasi model dan pengaturan hyperparameter. Hasil eksperimen ini akan dianalisis untuk nantinya menentukan mana performa yang terbaik. Selanjutnya, evaluasi model ada MAE, RMSE, dan R-Quadrat.
MAE atau Mean Absolute Error digunakan untuk mengukur rata-rata selisih absolut antara harga rumah yang diprediksi oleh model dan harga rumah yang sebenarnya. MAE ini memberikan gambaran umum tentang tingkat kesalahan prediksi model, di mana dinilai yang lebih tinggi, dinilai yang lebih rendah menunjukkan prediksi yang lebih akurat. MAE ini sangat mudah dipahami karena hasilnya dalam satuan yang sama dengan targetnya, yaitu harga rumahnya. Kemudian ada RMSE atau Root Mean Square Error, digunakan untuk menghitung rata-rata kuadrat kesalahan antara prediksi dengan nilai sebenarnya, lalu mengembalikan hasilnya ke skala asli dengan mengambil akar kuadrat. RMSE ini memberikan bobot yang lebih pada kesalahan besar, sehingga lebih sensitif terhadap prediksi yang sangat jauh dari nilai yang sebenarnya. RMSE ini membantu untuk menilai sejauh mana model menghindari kesalahan-kesalahan yang besar. Yang ketiga ada R kuadrat atau R square. R square akan mengukur seberapa baik model dalam menjelaskan variasi harga rumah dalam data yang tersedia. Nilai R kuadrat berkisar antara 0 dan 1. Dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sebagian besar variabilitas dalam data. R kuadrat memberikan indikasi seberapa baik model menangkap hubungan antara fitur yang ada dan target. Selanjutnya, luaran yang diharapkan yaitu model factory machine akan digunakan untuk merekomendasikan rumah yang sesuai dengan kebutuhan calon pembeli maupun investor tentunya. Algoritma FM akan mengidentifikasi interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi daya tarik suatu rumah. Contohnya harga, lokasi, ukuran, fasilitas, dan berdasarkan pada pola yang terdeteksi pada data historisnya. Setelah model FM dikembangkan dan dilatih, algoritma akan diterapkan ke dalam web yang akan dibuat untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai. Kesimpulan dari sistem rekomendasi rumah ini sangat membantu calon pembeli dan investor dalam membuat keputusan yang lebih informasional. Sistem rekomendasi rumah ini juga mengurangi kebingungan dalam memilih properti dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga tadi, lokasi, tipe rumah, dan yang lain-lain. Sistem rekomendasi rumah juga memanfaatkan data historis dan analisis fitur rumah yang kompleks untuk rekomendasi yang lebih akurat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.